Pemirsa, tarif transportasi umum di Jakarta berpotensi berubah. Pemerintah Provinsi DKI tengah mengkaji usulan kenaikan tarif Transjakarta dan Mikrotrans. Wacana ini memunculkan pertanyaan, apakah kualitas layanan sudah sepadan dengan kenaikan tarif? Tarif Transjakarta yang selama hampir 24 tahun bertahan di angka Rp3.500 kini berpeluang berubah. Pemprov Jakarta tengah mengkaji usulan kenaikan tarif, termasuk layanan Trans Jabodetabek dan Mikrotrans. Wacana ini langsung memicu perdebatan karena menyangkut jutaan warga yang menggunakan transportasi umum setiap hari. Pemirsa, Jakarta dikabarkan akan mengubah pola transportasi dari masyarakatnya. Mulai dari kenaikan harga tarif Transjakarta hingga Mikrotrans, saat ini sudah digodok di meja para pemangku kepentingan. Namun apakah hal ini sudah tepat waktunya untuk diimplementasikan di Jakarta? Dan apakah kenaikan tarif hingga juga tarif berlangganan per bulan ini dapat mengubah pola transportasi masyarakat, termasuk juga memberikan benefit secara keamanan dan transportasi yang lebih manusiawi di Jakarta? Usulan yang masuk dari Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ tidak hanya membahas kenaikan tarif perjalanan. Pemerintah juga mengkaji skema tiket berlangganan agar masyarakat yang rutin menggunakan transportasi umum mendapat biaya perjalanan yang lebih efisien. Tarif Transjakarta diusulkan menjadi Rp5.000, sementara layanan Mikrotrans menjadi Rp2.000. Untuk Trans Jabodetabek, usulan tarif mencapai Rp10.000 dengan sistem integrasi satu kali pembayaran. Akan ada penyesuaian, tetapi prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali, karena Jakarta ini akan menjadi aman, nyaman kalau kemudian kurang lebih 3,5 sampai 4 juta orang di pagi hari datang ke Jakarta dan di sore hari, malam hari kembali ke kediamannya masing-masing, yang itulah tetap mereka akan menggunakan transportasi umum. Bahkan transportasi umumnya akan kami tambah supaya habit atau behavior atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan dilakukan. Pemprov Jakarta menegaskan belum ada keputusan final. Seluruh usulan masih dihitung, termasuk dampaknya terhadap masyarakat serta kemampuan keuangan daerah dalam memberikan subsidi transportasi. Kalau indeks ekonomi ya, menurut aku 3.500 itu udah cukup buat pelajar, terus juga buat para pekerja di Jakarta. Menurut aku seperti itu, Kak. Enakan sekali tap 3.500 daripada per bulannya 200.000, karena juga buat kalangan menengah ke bawah itu mempersulit aja gitu, Kak. Gitu. Apalagi kalau cuman yang naik harganya aja, tapi pelayanannya itu nggak meningkat juga. Sebagian penumpang mengaku tidak keberatan jika tarif naik selama kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan armada, hingga kepastian jadwal kedatangan bus. Transjakarta ini kan hampir tiap tahun kita subsidi. Besaran subsidi itu hampir 4 triliunan per tahun. Jadi kurang lebih per penumpang itu mendapatkan subsidi kurang lebih sampai dengan 10 ribuan. Dari tiket sekarang 3.500. Idealnya tiketnya mencapai 13.500 atau 14 ribuan. Nah memang kalau saya lihat Pemprov DKI juga bersama DPRD juga sudah mempunyai program terkait dengan 15 golongan kan yang digratiskan. Ya ada 15 golongan yang gratiskan, yang artinya ini memang kan yang tepat sasaran. Ini gratis. Nah, kedepannya dari 2005 sampai dengan sekarang ini belum pernah naik. Dan kita seperti kita ketahui secara bersama, beban subsidi kita ini makin meningkat. Ditambah misalnya jumlah penumpang 1,4 juta orang, makanya mencapai 4 triliunan. Nah, seperti kita ketahui bersama memang artinya dari transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI yang kurang lebih sampai dengan 16 triliun sekarang kan juga tidak terrealisasi. Jadi kan kita mencari jalan bagaimana ini penurunan subsidi juga kan. Nah, artinya ada kenaikan dari 3.500 menjadi tambah 1.500 jadi 5.000.
Saya kira dari 2005 sampai dengan sekarang kan belum pernah naik hampir dengan 20 tahunan gitu kan. Ini kan masih atas kewajaran ya, kalau misalnya 5.000 seperti itu. Menurut DPRD, penyesuaian tarif diharapkan menjadi subsidi transportasi menjadi lebih tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang selama ini memperoleh layanan gratis tetap diprioritaskan. Sementara anggaran daerah dapat digunakan lebih efisien. Nah, kembali pada tarif ini juga nanti saya kira ada tarif khusus untuk Jaklingko lah. Itu kan murah lah, Rp2.000 itu kan. Nanti kalau dia nanti terintegrasi juga, seandainya nanti naik Transjakarta, jadi bukan Jaklingko namanya, Mikrotrans ya. Mikrotrans ya, nanti 2.000, nanti kalau naik Transjakarta tinggal nambah aja, nambah 3.000, jadi nggak usah nambah, bukan bayar 5.000 lagi. Jadi integrasi begitu. Nah, selain itu juga nanti ada yang langganan, nah, tinggal milih lagi kan. Ada langganan juga. Nah, berlangganan tuh, saya pikir kalau dia konsisten, lebih murah juga. Pengamat menilai penyesuaian tarif merupakan hal yang wajar karena tarif Transjakarta tidak berubah selama hampir 2 dekade, sementara biaya operasional terus meningkat. Kini masyarakat menunggu keputusan akhir Pemprov Jakarta dengan harapan setiap kenaikan tarif benar-benar diikuti peningkatan kualitas layanan. Sip. Sini aja. Oke, makasih ya. Ya, pemirsa, pada akhirnya kenaikan harga hanyalah sebuah kesepakatan. Angka mungkin masyarakat bisa berkompromi dengan kenaikan harga, namun kepercayaan yang dibangun di transportasi umum yang bisa dinaiki oleh masyarakat itu yang terpenting. Moda transportasi yang aman dan nyaman ini harus disediakan oleh pemerintah karena ini merupakan hak dari masyarakat. Namun juga bukan hanya sekedar menyediakan, namun bagaimana pemerintah dapat menyediakan transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan juga berkelanjutan. Dari Jakarta, Zaiduhan Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan.